Jadi gini, kisi-kisi bahasa Arab, apalagi kelas 5 kan ada 5 kisi-kisi itu. Kan yang pertama memahami arti, maksud, atau pernyataan dari mufrodat kan. Intinya itu ya penguasaan kalian di mufrodat gitu. Kalian tahu misalkan sejarah artinya bahasa Arabnya adalah tarihun. Oh itu berarti maksudnya ke buku sejarah gitu loh maksudnya. Nanti bisa jadi contoh pertanyaannya itu kayak ma huwa Al-Quran hadis. Nah itu bahasa Arabnya apa Al-Quran hadis. Atau kalau misalkan ada gambar nih, di soalnya itu ada gambar, misalkan di gambarnya itu apa teh namanya, buku bahasa Arab misalkan, yaitu apa bahasa apa namanya, mal mufrodat min hadhihi surah gitu, apa mufrodat dari gambar ini gitu. Nah itu apa namanya, itu udah balik lagi ke penguasaan mufrodat kalian kayak gitu. Misalkan sejarah nih bahasa Arabnya apa gitu, apa bahasa Arabnya sejarah, atau mal lugatul arabiyah min sejarah. Oh sejarah ini bahasa Arabnya apa, tarikhun gitu. Apa sejarah gitu kan berarti tarikhun atau gurfatul istiqbal gitu. Ya itu sih kayak kan kalian belajarnya itu kan seputar film Maksofi di sekitar kantin, gurfatil istiqbal wal mudakaro, ruang tamu dan ruang belajar gitu, sama film maktabah dan di perpustakaan gitu. Jadi imagine your brain gitu, kalian membayangkan oh di perpus adanya apa, di ruang tamu dan di ruang belajar kira-kira isinya apa, sedangkan di kantin adanya apa gitu. Itu yang pertama tentang penguasaan mufrodat gitu. Ya gitulah. Atau kayak misalkan rosun artinya apa, kepala nih gitu. Terus yang kedua itu kan teks tertulis. Ya intinya itu kan balik lagi ke hafalan kalian pas mufrodat gitu kan. Makanya setiap ganti bab baru kan kakak nekanin kalian buat hafalan mufrodat kan. Kayak contohnya misalkan teks tulis gini, Ahmad yasta'iru al-kitaba fil maktabah. Contoh keduanya, artinya tahu nggak, Ahmad meminjam buku di maktabah. Ntar pertanyaannya apa? Ahmad minjem buku di mana nih gitu. Padahal jawabannya fil maktabah. Artinya apa? Di perpustakaan kayak gitu. Atau enggak contoh lain yang kedua kalimatnya, teks tulisnya kayak pakai bahasa Indonesia misalkan soalnya, di mana Dimas bertemu tamu? Dimas bertemu tamu di mana figur fatil istiqbal. Dimas bertemu tamu di ruang tamu. Ya kan? Terus contoh lagi itu yang kedua ya, dari teks tertulis kayak apa lagi ya contohnya? Banyak kali contohnya, misalkan bahasa Sunda termasuk ke dalam bahasa apa? Misalkan pilihannya ada Lugatul Arabiyah bahasa Arab, Lugatul Injiliziyah bahasa Inggris, atau Lugatul Mahaliyah atau bahasa daerah. Kayak gitu ya nanti masuk contoh kedua. Nah contoh yang ketiga itu kan kaidah. Kalau misalkan kalian nonton yang kakak kasih share video tentang mubtada dan khobar, ya silahkan dipelajarin lagi. Kalau belum, kakak jelasin singkat di sini. Kalau nomor 3 itu kan tentang kaidah. Jadi gini, kalau misalkan kalian ingat, mubtada itu subjek. Ingat-ingat, mubtada itu subjek, sedangkan khobar itu predikat atau keterangan. Ingat-ingat. Kalau misalkan di soal nanti ada dua kata kayak gini dalam satu kalimat, al-qalamu sogirun, atilmizu nasyitun gitu. Misalkan contoh nanti di soalnya cuma dua kata kayak gini, otomatis yang di depan itu otomatis banget itu yang di depan itu mubtada, karena dia di depan dan dia harokatnya dhammah, otomatis banget kayak gitu. Cuman satu soalnya itu terdiri dari dua kata kayak gini, misalkan coba pilihlah mubtada dari soal ini, al-qalamu sogirun. Mubtadanya yang mana, kolamu atau sogirun? Otomatis al-qalamu, karena dia udah di depan, harokatnya dhammah. Paham ya? Nah kalau udah di mubtada itu pasti banget dhammah, udah pasti banget dhammah, dan dia di depan kayak gitu. Al-qalamu sogirun, berarti kalau ini mubtada,
karena dia pasti di depan dan ini pasti khobar. Pasti banget. Lanjut. Kalau 3 kata kayak gini gimana Kak? Al-kitabu, al-maktabi, at-tilmidu, fil fasli contohnya. Kita lihat dulu nih harokat ini tuh apa. Kalau misalkan harokat di depannya ini tuh doma, ya kan, dan yang ini juga bukan kasroh gitu. Ini doma nih, al-kitabu doma. Otomatis ini juga sebagai mubtada karena dia udah di depan harokatnya doma. Dia pasti mubtada. Terus khobarnya yang mana? Ini khobarnya. Alal maktabi ini khobar. Ya kan, ini sama-sama doma, ini sama-sama doma. Otomatis apa? Subjek atau mubtada. Oke, semoga kalian bisa langsung nangkep ya. Terus kalau yang contoh yang kayak gini gimana Kak? Nah, lihat. Fil fasli tilmidun. Tadi sudah kakak bilang kalau mubtada itu pasti harokatnya doma. Kalau dari kata ini fil fasli tilmidun yang harokatnya doma yang mana? Tilmidun. Otomatis ini doma dan ini mubtada. Kita lihat di depan ini, apakah di depan ini ada harokatnya doma? Tidak ada. Fil fasli harokatnya apa? Kasroh. Nah, kalau di depan ini kasroh, otomatis itu udah sebagai khobar. Khobarnya yang di depan, yang didahulukan. Sedangkan mubtada atau subjeknya di belakang. Gitu ya. Nah, terus yang contoh harfun jar kayak gimana Kak? Ini contohnya. Tadinya dari kata al-faslu. Ya kan? Al-faslu awalnya. Depannya ditambahin fi. Maka tidak jadi fil faslu. Itu salah. Menjadi fil fasli. Contoh lagi al-maktabu awalnya. Al-maktabu. Depannya ditambahin ala misalkan. Kalau misalkan kalian masih ingat nyanyian min dari ila ke andari ala atas di dalam dibagi gitu. Nah, ini ada contohnya nih ala. Ada ala di depannya. Maka tidak boleh ala itu menjadi alal maktabu, maka harus menjadi alal maktabi. Paham ya? Kalau di depannya ada ini, contohnya ada ini, itu otomatis harokat selanjutnya itu kasroh. Itulah yang dinamakan huruf jar. Misalkan ada contoh soalnya gini. Ahmad ya titik misalkan Ahmad yastairu alkitaba fil maktabatu apa maktabati. Nah, ini kan ada fi nih. Otomatis kalian harus pilih yang fil maktabati. Gitu ya. Fil maktabati. Karena apa? Karena ini ada fi-nya. Otomatis dia harus kasroh. Kayak gitu, itu contoh nomor 3. Untuk nomor 4, ini mirip sebenarnya kayak nomor 2. Itu kalian harus paham konteksnya. Jadi please imajinasi, imagine your brain gitu. Thinking yang di dalam konteksnya itu apa? Kayak misalkan di kantin itu adanya apa? Ada jajanan, makanan, minuman, ibu-ibu kantin. Kalau di perpustakaan adanya apa? Buku yang banyak, rak buku yang rapih gitu. Sedangkan di ruang tamu adanya apa? Sofa, apalagi meja, ada bunga, ada cemilan kayak gitu. Misalkan nomor 4 ada konteksnya gini, Nisa suka membaca buku di mana? Kalau di sekolah, Nisa suka membaca dan meminjam buku di mana? Tentu jawabannya di perpus. Perpus apa bahasa Arabnya? Fil maktabah. Gitu ya. Contoh lagi misalkan, ya mirip lah kayak nomor 2. Di mana Dimas menerima tamu? Jawabannya figur fatil istiqbal di ruang tamu. Misalkan di mana Nisa tidur? Nisa tidur di hujroh. Hujroh apa? Kamar. Gitu ya. Nah, ini juga nomor 5. Nomor 5 tuh mirip kayak nomor 3. Intinya tuh tentang kaidah. Kayak contohnya gini, aktubu fil kurrosa. Seperti yang tadi kakak bilang, kalau ini ada huruf jarnya ya. Ini ada huruf jarnya nih. Aktubu fil kurrosa. Jawabannya kurosatu apa kurosati? Tebak. Oke, betul jawabannya adalah fi kurosati. Kenapa? Karena ada fi-nya di depan. Nggak boleh fi kurosatu ya. Tidak boleh, harus wajib fi kurosati. Semoga kalian paham dengan penjelasan ini yang 10 menit kurang. Ya, semoga sukses. Semangat buat kalian belajar.